Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah, dengan memuji Allah Subhanahu wa taala kita bersyukur atas segala nikmat dan karunia-Nya. Kembali Allah pertemukan di tempat yang mulia ini karena Allah Subhanahu wa taala, dengan apa yang Allah cintai dan ridhai. Semoga Allah menambah taufik dan hidayahnya kepada kita sekalian. Semoga Allah SWT melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita, memberikan taufik dan hidayahnya sampai akhir hayat kita. Semoga Allah memasukkan kita ke dalam surganya, menjauhkan kita sekalian dari kemurkaannya, dari siksanya. Sesungguhnya Allah SWT Maha Kuasa atas segala sesuatu. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, pelajaran kita mempelajari kitab Sahih Muslim dalam pembahasan tentang fitnah dan tanda-tanda hari kiamat dengan syarah yang disyarahkan oleh Syekh Sulaiman Ruhaili rahimahullahu ta'ala. Pada bab sebelumnya telah kita lewati pembahasan bagaimana Rasulullah SAW telah menceritakan kepada umat ini, menjelaskannya perkara-perkara yang terjadi dan menimpa umat ini, dari perkara penting dan pokok untuk diketahui umat ini agar memiliki kesiapan, agar memiliki perbekalan, selamat dari perkara-perkara yang buruk dan sampai pada perkara-perkara yang baik. Bab selanjutnya berkata Al-Imam Nawawi, babun fil fitnatil lati tamuju kamaujil bahar. Bab penjelasan bahwasanya fitnah, di antara sifat fitnah itu menghantam seperti gelombang ombak di lautan. Jadi di antara sifat fitnah itu menghantam dan menderu seperti gelombang ombak di lautan. Artinya fitnah telah disebutkan sifatnya yang akan menimpa umat ini layaknya gelombang di lautan. Tidak berhenti ombak itu, datang, hilang, datang lagi, hilang, datang lagi. Bahkan ada dari ombak tersebut gelombangnya sangat besar menghantam. Itulah sifat fitnah yang akan menimpa, dialami oleh umat ini yang telah dikhabarkan oleh Rasulullah sallallahu wasallamuhu alaihi. Dan sekali lagi, yang dimaksud dengan fitnah di sini adalah perkara-perkara yang terjadi, yang menjadi ujian. Allah uji kita dengannya, uji keberagaman kita, uji kesulitan kita dalam beragama, uji keimanan kita. Ketika kita berada di dunia ini, ya. Mari kita perhatikan hadis yang dibawakan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah. An Hudzaifah radhiyallahu taala an, dari Hudzaifah, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya. Dan Hudzaifah ibnul Yaman kita sudah pernah singgung, beliau adalah salah seorang sahabat Nabi yang memang diberitahukan secara khusus rahasia-rahasia Nabi yang mulia alaihi wassalam.
yang tidak diberitahukan kepada yang lainnya. Hudzaifah bin Yaman sampai diberitahukan personal orang-orang yang memang jelas-jelas sebagai munafik, yang Nabi tidak beritahukan kepada yang lainnya. Ya, jadi Hudzaifah sangat terpercaya menjadi sahabat yang menyimpan banyak rahasia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan beliau di antara sahabat yang paling mengetahui tentang huru hara fitnah yang akan menimpa umat ini. Hudzaifah mengatakan, "Kunna inda Umar." Dahulu kami pernah bersama dengan Umar. Dahulu kami pernah bersama dengan Umar. Faqal, kemudian Umar berkata, "Ayyukum yahfadhu hadits Rasulullah SAW fil fitnati kama qala." Siapa di antara kalian yang menghafal atau yang tahu hadis dari Nabi SAW tentang permasalahan fitnah? Kemudian Hudzaifah bin Yaman menjawab, "Ana, saya tahu." Kemudian kata Umar, "Innaka lajari," atau innaka, dalam riwayat yang lain, "Innaka alaihi lajari." Sesungguhnya engkau adalah seorang yang pemberani. Ya. Kata Syekh Sulaiman Ruhaili, makna perkataan Umar ini, "Innaka la syuja' miqdamun al-amr la tahabuhu." Sesungguhnya engkau orang yang sangat berani. Ini dalam masalah ini engkau orang yang disegani tentang masalah fitnah ini. Wa kaifa qala? Kemudian Umar bertanya lagi, apa yang dikatakan oleh Rasulullah? Maka kata Hudzaifah, "Qultu sami'tu Rasulullah SAW yaqul." Aku berkata, aku mendengar Rasulullah bersabda seperti ini, "Fitnatur rajuli fi ahli baitihi wa malihi wa nafsihi wa waladihi wa jarihi yukaffiruha as-siyam was salatu was sadaqatu wal amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar." Ujian seseorang, fitnah seseorang itu ada pada keluarganya, hartanya, dirinya, anak-anaknya, tetangganya. yakni kehidupan dan apa yang ada di sekitar kita, itu adalah ujian yang Allah uji kita dengannya, termasuk diri kita sendiri. Bagaimana kita memperlakukan dan menempatkannya, apa yang diperintahkan oleh Allah SWT dalam agamanya untuk kita amalkan, maka Allah menguji hawa nafsu yang ada pada kita, panca indera yang Allah anugerahkan. Ini ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, inilah hidup. Semuanya berisi ujian, mau susahnya mau senangnya. Bahkan yang ada di sekitar kita pun ujian yang Allah uji kita dengannya. Bagaimana mensikapinya? Mensikapinya adalah dengan kita mengenali apa yang Allah cintai dan ridhoi untuk kita lakukan dalam mensikapi segala sesuatu tersebut. Anak, istri, harta, kendaraan. Bagaimana batasan Allah untuk kita terus jaga? Dengan menjaga batasan Allah, dengan itulah kita lulus ujian. Kemudian kata Nabi SAW, seluruh fitnah itu yang sedikit banyaknya mengurangi keberagaman seseorang, menjatuhkan seorang ke dalam suatu perbuatan keliru, kesalahan dan dosa. Kepada anak, kepada istri, kita berusaha maksimal menunaikan kewajiban kita. Kepada mereka pasti ada kurangnya.
kepada suami, berusaha dengan maksimal melakukan kewajiban kita, pasti ada kurangnya. Mensikapi harta kita, bahkan diri kita, pasti ada kurangnya. Dan kekurangan itu menunjukkan nilai dalam ujian ini tentu kurang kita dapatkan. Tapi kata Nabi, kekurangan-kekurangan yang dilakukan itu akan digugurkan oleh sholat, puasa, sedekah, amar ma'ruf nahi munkar, perkara-perkara dari amal ketaatan yang dengan amal taat itu akan menggugurkan kekeliruan, kesalahan-kesalahan. Faqala Umar, kemudian Umar bertanya lagi, laisa hadza uridu, bukan tentang masalah ini yang aku inginkan. Bukan masalah ini yang aku inginkan. Innama uridul lati tamuju kamaujil bahri. Yang aku mau penjelasan tentang fitnah yang menghantam seperti gelombang ombak di lautan. Qala faqultu malaka walahaya amirul mu'minin, inna bainaka wa bainaha baban mughlaqa. Kata Huzaifah, apa urusanmu wahai amirul mu'minin dengan fitnah yang ingin kau ketahui itu? Karena antara dirimu dengan fitnah itu ada pintu yang tertutup. Artinya Huzaifah tahu Umar tidak akan mengalami fitnah tersebut. Umar tidak akan mengalami fitnah tersebut. Karena antara Umar dengan fitnah yang akan menghantam dengan begitu kerasnya ada pintu yang tertutup. Jadi Umar gak akan mengalaminya. Dari mana Huzaifah bin Yaman mengetahui hal ini? Tentunya dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ya, tentunya dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Karena nggak mungkin hal-hal gaib seperti ini para sahabat menetapkannya kecuali apa yang datang keterangannya yang mereka ketahui dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Umar berkata lagi, "Afa yuksarul bab am yuftah?" Pintunya itu terbuka karena dibuka atau dirusak. Pintunya itu dibobol, dirusak atau dibuka sehingga fitnah itu masuk dan menghantam umat ini. Ya. Kata Huzaifah, qultu la bal yuksar. Enggak. Bukannya dibuka, tapi dia dibuka paksa. Dengan dibobol, dirusak. Maka Umar berkata, "Dzalika ahra an la yuglaq abadan." Kalau gitu, kalau memang pintu yang menghalangi fitnah ini akan menimpa kepada umat ini yang sekarang atau yang ketika ditanya itu tertutup dan akan dirusak, maka kalau dirusak kata Umar, dia nggak akan bisa tertutup lagi selamanya. Kalau udah dirusak, dia nggak bakal ketutup lagi selamanya. Ya. Qala faqulna li Huzaifah. Maka orang-orang yang diceritakan Huzaifah ketika itu berkata, hal kana Umar ya'lamu manil bab? Umar tahu nggak siapa yang menjadi pintu itu? Apakah Umar tahu siapa yang jadi pintu itu? Yang menjadi penghalang, yang menjadi sebab terhalangnya umat ini menimpa kepada mereka fitnah gelombang yang besar. Umar tahu nggak pintunya itu siapa? Maka kata Huzaifah, "Na'am. Kama ya'lam anaduna ghadin al-lailah." Umar tahu siapa yang menjadi pintu itu. Seperti Umar itu tahu besok itu ada waktu malam.
arti tahu dengan jelas. Ya. Inni hadatsuhu haditsan laisa bil aghalid. Sesungguhnya aku menceritakan satu hadis dan ini bukan sesuatu yang dusta. Qala fahibna an nas'ala Hudzaifah manil bab. Kemudian dikatakan, ayo mari kita bertanya kepada Hudzaifah. Ini perawi hadis ini. Mari kita tanya kepada Hudzaifah, siapa sih pintu yang menjadi penghalang fitnah itu menghantam umat ini? Faqulna lil Masruq, maka kami bertanya kepada Masruq, salah seorang rawi ini, salhu, tanya kepada dia. Kemudian Masruq pun bertanya. Faqal, maka Hudzaifah menjawab, pintu itu, yang menjadi pintu itu adalah Umar. Pintu itu adalah Umar. Umarlah pintu yang menghalangi fitnah seperti ombak di lautan ini menimpa umat ini. Ketika Umar nggak ada, maka umat ini akan tertimpa fitnah, ya. Dan kenyataannya ketiadaan Umar itu tidak mati wajar, tapi dia mati dibunuh. Makanya Umar tanya, dia dirusak atau memang dibuka? Kalau dibuka berarti kan pintu itu bisa ditutup lagi. Tapi kalau dirusak, nggak wajar. Ini nggak bakal tertutup lagi. Dan benar kenyataannya, setelah wafatnya Umar, maka mulai sedikit demi sedikit fitnah itu terbuka. Utsman terbunuh, kemudian terus melanda sampai peperangan yang terjadi di antara para sahabat, dan itu berat sekali. Pertumpahan darah yang terjadi di antara kaum muslimin tanpa kesengajaan. Dan kita sudah ceritakan bagaimana sikap seharusnya terkait dengan permasalahan ini di kesempatan yang lalu, ya. Maka hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini sesuai dengan judul bab yang dibuat oleh Al-Imam An-Nawawi, menjelaskan kepada kita sekalian bahwasannya di antara sifat fitnah yang akan menimpa umat ini adalah seperti ombak di lautan dengan hantaman yang sangat keras. Hadis ini juga menjelaskan bahwasannya sebelum fitnah ini menerpa umat ini, dahulunya ada pintu yang menghalangi ombak fitnah ini menerpa umat ini. Dan pintu itu adalah Umar. Dan ketika Umar wafat, dan ternyata Umar wafat dengan dibunuh, yang berarti pintu itu dirusak, maka dipahami, dan Umar sendiri yang mengatakan pintu itu nggak akan bisa tertutup lagi selamanya, ya. Nah, ini hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita perhatikan penjelasan yang dijelaskan oleh Syekh Sulaiman Ruhaili berkaitan dengan hadis ini, ya. Yang pertama, sabda Nabi SAW, fitnah seseorang pada keluarganya, hartanya, dirinya, anaknya, tetangganya, dan itu dihapuskan dengan puasa, sholat, sedekah, amar ma'ruf nahi munkar, ya. Ini dijelaskan oleh Syekh, taqaddam ma'ana ayyuhal ikhwa al-kalam anil fitan wa anwa'iha fil mahya wal mamat. Di awal pernah kita dijelaskan oleh penulis, fitnah itu fitnatul mahya, fitnatul mamat. Fitnah hidup, fitnah mati. Fitnah mamat, fitnah dalam kubur, pertanyaan malaikat. Fitnah hidup, ya segala apa yang ada ini, keluarga, anak-anak dan seterusnya. Kita sudah bicarakan panjang lebar. Nah, dan yang dimaksud di sini istri, keluarga, anak-anak, dikhususkan untuk laki-laki hal-hal tersebut sebagai fitnah, karena inilah yang umumnya atau yang sedang bertanya atau pembicaraannya terkait dengan laki-laki. Jadi bukan berarti wanita tidak ada ujiannya. Suaminya pun akhirnya ujian buat dia.
anaknya juga ujian buat dia. Jadi walaupun disebut fitnatur rajul, ujian seseorang itu, maksudnya seorang laki-laki, bukan berarti wanita tidak diuji juga dalam hidup ini. Tapi wanita sama hukumnya dengan laki-laki. Apa yang menjadi beban laki-laki menjadi beban juga buat wanita, kecuali ada pengkhususan. Jadi wanita dalam hidup ini juga ujian. Suami mereka ujian buat mereka. Sebagian dari mereka juga ujian buat suami mereka. Anak-anak mereka ujian. Rumah mereka ujian. Yang Allah telah perintahkan kepada mereka untuk menetap di rumah. Waqarna fi buyutikun. Menetaplah kalian di rumah-rumah kalian. Maka itu ujian dari Allah rumah mereka. Jadi sama, laki-laki sama perempuan sama-sama diuji, ya. Kemudian hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Syekh Sulaiman Ruhaili juga menjelaskan di antara contoh ujian seseorang dengan anaknya. Contohnya seorang mencintai anaknya berlebihan. Sampai karena kecintaan yang berlebihan, anak-anak itu mereka nggak bangunkan untuk sholat. Sholat subuh sudah waktunya, karena saking cintanya sama anak-anaknya, anaknya itu nggak dibangunin, kasihan. Ya, karena saking cintanya sama anak-anak, dia sibuk terus sama anak-anak, membuat mereka senang, traveling ke sana kemari, tapi lupa apa yang menjadi bagian agama, yang dia juga harus mengisi dirinya dengan bagian agama ini. Ya, karena sangat mencintai anak, akhirnya dia membanting tulang untuk menghidupi mereka, tapi melupakan bagian yang penting dalam hidup, untuk dia juga menghidupkan hatinya dan tidak tenggelam dengan dunia. Bukan berarti menghidupi anak-anak bukan suatu kebaikan dan ibadah. Itu kebaikan dan ibadah. Akan tetapi jangan pernah melupakan bagian penghambaan diri kita khusus kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dengan ketaatan kita dari ibadah-ibadah yang Allah syariatkan lainnya. Nah, ini hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Maka jelas anak-anak itu ujian. Bahkan Allah mengingatkan, inna min amwalikum wa auladikum aduwwan lakum. Sesungguhnya dari harta dan anak-anak kalian menjadi musuh bagi kalian. Maksudnya harta dan anak kalian itu bisa jadi bumerang. Layaknya musuh yang memusuhi kalian, yang tidak menginginkan kalian berada dalam kebaikan, berada dalam agama yang baik. Harta dan anak kalian dapat mengakibatkan kalian seperti apa yang diakibatkan oleh syaitan yang menjadi musuh kalian, menjauhkan kalian dari Allah, menjauhkan kalian dari agama, membuat kalian jadi bakhil, membuat kalian jauh dari ketaatan. Fahdharuhum, maka hati-hatilah kalian terhadap mereka, harta dan anak-anak kalian, ya. Hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah, Nabi yang mulia alaihi wasallam sendiri telah mengatakan dengan penuh kejujuran dan penuh pelajaran. Beliau pernah berkhutbah di atas mimbar. Ketika khutbah, cucu beliau Hasan dan Husain lewat dengan memakai pakaian berwarna merah, berjalan di antara orang-orang ketika itu, dan membuat Nabi SAW terpancing. Gak sabar melihat cucunya itu yang lagi lucu-lucunya. Fanazala Rasulullah SAW minal mimbar. Nabi turun di atas mimbar, lagi ceramah, lagi di atas mimbar, ngelihat anaknya, cucunya tuh lagi main, dia turun gak sabar untuk memeluk mereka. Waqal, ya, dia turun dari mimbar, diambil anak itu, dia peluk, ya. Kemudian Nabi bersabda, Sadaqallah, maha benar Allah, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Benarlah ketika Allah berfirman,
sesungguhnya harta dan anak kalian itu adalah ujian buat kalian. Nadartu ila hadaini sabiyaini, aku melihat dua anak ini, yamshiyan wa yu'thiran, falam asbir hatta qata'tu hadisi wa rafa'tuhuma. Keduanya jalan dan memancing saya akhirnya untuk turun di atas mimbar, memeluk keduanya dan mengangkat keduanya. Saya sampai nggak sabar melihat kedua anak ini untuk mendekap mereka, sampai dia potong pembicaraannya. Ini Nabi kita yang mulia alaihi wasallam. Ya. Ini hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah SWT. Itulah keadaan seorang anak yang sedikit banyaknya dapat menjadi sebab berkurangnya seseorang di dalam beragama. Jangankan kita, Nabi yang mulia alaihi wasallam pun pada akhirnya beliau mengalami hal yang sama. Ya. Kemudian kata Syekh Sulaiman, fal walad qad yushghilu walidahu anil khair. Anak itu di antara bentuk ujian keberadaan mereka dapat menghalangi, menyibukkan orang tuanya dari berbuat baik. Karena biar bagaimanapun hati orang tua terpaut dengan anaknya dalam kasih sayang, belas kasih, ya, dan itu darah dagingnya, ya. Qad takunu fitnatul walad fit tafritil ab fima yalzam minal qiyam bi huquqil aulad, ya. Bahkan terkadang ujian itu mengakibatkan seorang bapak karena saking sayangnya sama anak, dia meremehkan tanggung jawab membimbing anaknya pada kebaikan karena takut menyakiti si anak, menyusahkan si anak, padahal itu yang harus dia lakukan dalam rangka memperbaiki keagamaan anaknya tersebut. Seperti yang tadi saya katakan, gara-gara sayang sama anak, waktunya sholat nggak diingetin karena mungkin dia lagi tidur, dia lagi main, kasihan. Padahal harusnya disuruh, padahal harusnya diingatkan, ya. Kemudian hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah SWT. Nabi yang mulia alaihi wasallam bersabda, "Ma min 'abdin yastar'ihi Allah ra'iyatan yamutu yawma yamut wa waghashun li ra'iyatihi illa haramallahu alaihi al-jannah." Tidaklah seorang hamba yang mengurus urusan orang-orang yang ada di bawahnya. Allah bebankan dia mengurus orang-orang yang ada di bawahnya. Ini secara umum, baik kepengurusan kepemimpinan negara, wilayah, termasuk dalam rumah tangga, seorang ayah kepada anak-anaknya. Tidaklah seorang pemimpin yang memimpin, mengurus urusan orang yang di bawahnya. Dan dia dalam mengurus itu ghasyun, melakukan tipuan, curang, tidak bersikap adil, tidak bersikap sebagaimana mestinya. Walaupun ini anak dia cintai, tapi amanahnya kan harus diluruskan, amanahnya harus diperbaiki, amanahnya harus dibimbing, ya. Atau dia bersikap tidak adil karena ada salah satu anak yang lebih dia cintai, padahal amanahnya semua anak harus diperlakukan dengan adil, tapi karena cinta kepada salah satunya akhirnya menelantarkan yang lain. Maka ini nggak adil. Maka tidaklah seorang memimpin, Allah bebankan, amanahkan orang-orang yang ada di bawahnya, tapi dia tidak menunaikan kewajibannya dengan baik, melainkan Allah haramkan surga baginya. Maka ini ancaman yang sangat berat. Allah haramkan surga baginya, ya. Nabi yang mulia alaihi wasallam bersabda, la yadkhulul jannah dayuth, enggak masuk dalam surga laki-laki yang enggak punya rasa cemburu, padahal dia kepala rumah tangga, padahal dia seorang ayah, padahal dia seorang suami, melihat istrinya menampakkan aurat bukan pada tempatnya, bukan di hadapan mahramnya, dia diam saja.
nggak punya rasa cemburu. Melihat anaknya dibawa oleh orang-orang yang katanya pacarnya, dia diam saja. Dia nggak punya rasa cemburu akan kekeliruan yang dilakukan oleh orang-orang yang ada di bawahnya itu. Maka ini terancam tidak akan masuk ke dalam surga, kata Nabi SAW. La yadkhulul jannah dayuth. Ya. Kemudian hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah, terkadang anak itu ujian. Bukan hanya anak itu akhirnya mengurangi keberagaman karena orang tua tidak menunaikan kewajiban sebagaimana mestinya, dari menafkahi lahir, terutama menafkahi batin, pendidikan keberagamaan mereka. Terkadang orang tua juga diuji, yang dia sudah berusaha meluruskan, membimbing, menasihati, tapi anak-anak itu jadi anak-anak yang durhaka, anak-anak yang membantah arahan kebaikan orang tuanya. Ini ujian juga. Ya. Yang terpenting bagi kita, kita sudah melaksanakan sebagaimana mestinya. Kalaupun orang-orang yang kita bawahi itu tidak berjalan sesuai dengan keinginan kita, maka bebas tanggung jawab kita. Nuh alaihissalam pada akhirnya anaknya durhaka. Ya. Lut alaihissalam akhirnya istrinya juga durhaka. Ibrahim, bapaknya membuat patung untuk disembah. Ya. Kemudian Asia, suaminya, suami yang durhaka, yaitu Firaun. Tapi mereka semua orang-orang yang Allah muliakan. Maka yang terpenting adalah bagaimana kita melaksanakan yang Allah perintahkan. Kalaupun orang-orang yang di sekitar kita yang kita bawahi ini sudah kita nasihati, sudah kita tunjuki, sudah kita lakukan apa yang kita bisa untuk membimbing mereka, ternyata mereka tidak mau mengikutinya dan malah berbalik jadi durhaka, ya sudah, sabar. Dan jangan berhenti untuk bisa memberi nasihat. Jangan berhenti untuk terus membimbing. Kalaupun tidak sampai pada hasil yang kita idam-idamkan. Ya. Ini hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Kemudian beliau rahimahullah menjelaskan, di antara fitnah juga ujian seorang pada keluarganya, yaitu pada istrinya. Ya, dia cenderung pada istrinya karena takut sama istrinya, dia nggak mau datang ke masjid. Ada yang seperti itu, ya, karena istrinya sangat mengkhawatirkan dirinya terkena penyakit begini, akhirnya suaminya nggak ke masjid. Jadi bukan karena takut virus, tapi takut bininya. Ada yang seperti itu, ya, karena dorongan istrinya yang terlalu posesif. Akhirnya dia melakukan perbuatan yang haram. Wanita juga ujian. Ya, wanita juga ujian. Maka ini juga diingatkan oleh Syekh Sulaiman Ruhaili rahimahullah. Kemudian fitnah dalam harta. Fitnah dalam harta terkait dengan bagaimana mencarinya, apa dari jalan yang halal, dan juga bagaimana membelanjakannya, apakah membelanjakan pada apa yang Allah cintai dan ridhoi. Dan terkadang fitnah juga terjadi dari sisi atau dari arah tetangga. Tetangga yang punya hasad, tetangga yang perangainya buruk, tetangga yang tidak menunaikan hak dirinya sebagai tetangga baginya, yang mengganggu. Ya, maka itu ujian juga. Bagaimana dia mensikapi tetangga itu menurut apa yang menjadi bimbingan agamanya, ya. Walaupun begitu, fitnah bukan hanya terbatas dari apa yang disebutkan, tapi bisa juga beberapa hal-hal yang lain, itu saja sebagai contoh saja, ya. Kemudian hadirin yang dimuliakan Allah, sabda Nabi yang mulia alaihi wasallam, bahwasanya semua itu, fitnah-fitnah itu gugur dengan amal soleh yang dilakukan, sholat, puasa, zakat, amar ma'ruf, nahi munkar. Karena Allah berfirman, innal hasanat yudhibnas sayyiat.
Yang namanya kebaikan itu akan menghilangkan kebaikan. Namanya kebaikan menghilangkan keburukan. Ini perbuatan baik yang dilakukan itu akan menggugurkan sedikit banyaknya perbuatan-perbuatan buruk. Dosa-dosa itu gugur dengan sebab perbuatan baik, ya. Kemudian kata para ulama juga, kebaikan bukannya banyak, tapi kenapa hanya disebutkan ini? Salat, puasa, sedekah, amar ma'ruf nahi munkar. Kata para ulama disebutkan amalan ini secara khusus, padahal kebaikan banyak karena amalan-amalan ini adalah amalan-amalan yang sangat besar keutamaannya untuk menghapuskan dosa. Salat, sedekah, amar ma'ruf nahi munkar. Dengan amar ma'ruf nahi munkar itu kebaikan meluas. Baik kita yang melaksanakan secara langsung, atau kita yang memfasilitasi, atau kita yang ikut andil berkontribusi, ya. Dengan adanya amar ma'ruf nahi munkar, kebaikan meluas. Pintu-pintu keburukan tertutup. Orang-orang paham akan kebaikan. Kebaikannya meluas. Maka yang disebutkan ini bukan pembatasan kebaikan yang menggugurkan dosa, tapi ini adalah amalan-amalan yang memang punya keutamaan lebih untuk menggugurkan dosa yang dilakukan oleh seseorang. Kemudian hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Para ulama juga menjelaskan pengguguran dosa bagaimana maksudnya? Maksud pengguguran dosa ini sebagian para ulama mengatakan adalah ada timbangan. Seorang akhirnya dia terkalahkan dengan sebab istrinya, dia terfitnah, kurang agamanya. Dengan sebab anaknya, dia juga tidak menunaikan dengan baik dan seterusnya. Kekurangan-kekurangan lah. Tapi kebaikan-kebaikan ini yang dia lakukan, nanti kan ada timbangan. Nah, timbangan inilah kalau yang lebih banyaknya adalah kebaikan, dan itu amalan-amalan yang sangat besar, salat, zakat, puasa, amar ma'ruf nahi munkar. Maka kalau amal kebaikan lebih banyak, ini akan menyebabkan amal-amal buruk itu akhirnya kalah berat. Dan Allah berfirman, ya, barang siapa yang berat timbangan amal kebaikannya, fahuwa fi isyatin radiyah, dia akan berada pada kehidupan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagian lagi para ulama menjelaskan bahwasanya makna pengguguran ini bukan timbangan kemudian digugurkan, tapi benar-benar gugur dosa itu. Ya, sebagaimana kata Nabi yang mulia alaihi wasallam, as-salawatul khams wal jum'ah ilal jum'ah wa ramadhan ila ramadhan yukaffirat ma bainahunna idza ijtunibatil kaba'ir. Antara salat satu dengan salat berikutnya, antara Jumat dengan Jumat berikutnya, ini salat Jumat, antara Ramadan dengan Ramadan berikutnya, puasa yang dilakukan akan menghapuskan di antara keduanya kalau seorang meninggalkan dosa besar. Artinya amal ibadah itu sendiri dengan sendirinya akan menghapuskan amalan-amalan dan dosa-dosa, bukan sekedar timbangan. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa aqimis shalah tarafail laili wa zulafan minan nahar. Innal hasanat yudhibnas sayyi'at." Sesungguhnya kebaikan akan menghilangkan keburukan. Jadi bukan sekedar timbangan, tapi benar-benar menghilangkan. Ini yang dimaksud dengan pengguguran itu, ya. Kemudian hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Perkataan Umar ketika bertanya kepada Uzaifah bin Yaman, bukan tentang fitnah yang masalah seperti itu, fitnahnya pribadi yang aku tanya. Tapi yang aku tanya adalah fitnah yang menghantam umat ini seperti ombak di lautan. Ya. Ini menunjukkan bagaimana Umar itu tahu yang akan menimpa umat ini adalah fitnah yang sangat besar. Fitnah yang benar-benar menghantam dan memporak-porandakan. Ya. Berat untuk menghadapinya.
dan sulit untuk dicegah, ya. Kemudian dijelaskan di sini bahwasanya Umar bertanya, apakah pintu yang menutupi fitnah itu masuk, dirusak atau dibuka? Maka Uzaifah bin Yaman mengatakan dirusak. Maka Umar langsung paham, kalau dia dirusak, dia nggak akan bisa ditutup lagi selama-lamanya, ya. Dia nggak akan bisa ditutup lagi selama-lamanya, ya. Kemudian hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah SWT, tentunya Huzaifah mengetahui ini semua dari Nabi yang mulia alaihi salam, ya. Atau memang Huzaifah ketika itu, ini kata Syekh Sulaiman, kenapa Huzaifah ketika itu tidak memberitahukan kepada Umar, ya, tentang apa yang akan menimpanya? Atau Umar sendiri memang tahu, ya? Kata Syekh Sulaiman Ruhaili, wa jaa fi ba'd riwayat fi Muslim fi kitabil iman wa qad taqaddama qaulu Huzaifah wa hadathtuhu anna dzalikal bab rajulun yuqtal aw yamut. Dalam sebagian riwayat di dalam hadis Muslim di Kitabul Iman ada perkataan Huzaifah, aku memberitahukan dia bahwasannya pintu itu adalah seseorang yang dibunuh atau mati. Ya. Sudah. Kemudian mari kita perhatikan di sini. Dalam sebagian riwayat kata Syekh Sulaiman Ruhaili, Uzaifah berkata, aku memberitahukannya tentang pintu tersebut. Yaitu pintu itu adalah seorang yang dibunuh atau mati. Artinya Uzaifah menyebutkan tapi tidak secara tegas kalau orang itu akan dibunuh, ya. Jadi dengan kata-kata yang sindiran, tidak tegas, dibunuh. Maka kata para ulama, kenapa Uzaifah tidak tegas dalam hal ini? Ada kemungkinan. Yang pertama, Uzaifah memang mendengar Rasulullah SAW menyebutkannya juga tidak tegas, yuktal au yamut, terbunuh atau mati, ya. Kemungkinannya itu. Seperti itulah dia dengar dari Rasulullah, seperti itu pula dia kabarkan. Atau kemungkinan yang kedua, annahu lam yurid an yukhbir Umar annahu yuqtal lianna Umar radhiyallahu taala an kana ya'lam annahu al-bab falam yurid an yaqul innaka tuqtal satuqtal. Kemungkinan yang kedua, Huzaifah bin Yaman tidak ingin memberitahukan kalau Umar itu bakal dibunuh, karena Umar tahu siapa yang menjadi pintu itu. Yang jadi pintu itu kan dia. Huzaifah enggak ingin memberitahukan kalau dia itu akan mati dibunuh, karena apa yang dikabarkan oleh Nabi SAW pasti terjadi, nggak bisa tidak. Karena itu apa yang telah Allah SWT tunjukkan dari ketetapan Allah SWT yang akan menimpa umat ini, termasuk apa yang akan terjadi pada Umar, ya. Kemudian hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah SWT,
Dari hadis ini juga dapat kita ketahui, kata Syekh Sulaiman Ruhaili, fitnah itu seperti suatu tempat, rumah, ya. Dan fitnah itu tertutup, terkurung dalam rumah tersebut. Dan pintunya adalah Umar. Kalau Umar wafat, maka fitnah itu akhirnya bisa keluar dari kurungannya. Kemudian kata Syekh Sulaiman Ruhaili, perkataan Uzaifah, haditsan laisa bil aghalid. Aku menyebutkan satu hadis dan itu bukan aghalid. Maksudnya adalah satu hadis bukan perkataan yang beredar dari ahlul kitab, atau bukan perkataan-perkataan yang tanpa dasar. Itu adalah perkataan benar, ini kabar benar saya dapat dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ya. Maka hadirin yang dimuliakan Allah SWT, di akhir penjelasan Syekh Sulaiman menjelaskan Umar itu, ya, intinya Umar itu adalah amanah bagi umat ini. Umar itu amanah bagi umat ini. Keberadaan beliau menjadi sebab fitnah itu terhalangi menimpa umat ini. Bahkan para sahabat secara umum, posisi mereka amanah bagi umat ini. Keberadaan para sahabat, kebaikan bagi umat ini. Kebaikan bagi umat ini. Sebagaimana sabda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, an-nujum amanatun lis sama. Bintang-bintang itu amanah bagi langit. Selama masih ada bintang, maka langit tetap gelap. Ini begitu saja. Atau sebelum datang bintang, akan masih tetap terang, ya. Fa idza dhahabatin nujum atasama ma tu'at. Kalau bintang itu hilang, datang kepada langit apa yang memang sudah menjadi ketetapan, yaitu datang waktu siang. Kemudian kata Nabi SAW, wa ana amanatun li ashabi. Aku adalah amanah untuk para sahabatku. Selama aku masih ada, jaminan keberadaan para sahabat sebagaimana adanya dalam kebaikan atau apa yang mereka dapatkan saat itu. Fa idza dhahabtu ata ashabi ma yu'adun. Dan kalau aku sudah enggak ada, akan mendatangi para sahabatku apa yang telah dijanjikan kepada mereka, yang menjadi ketetapan buat mereka. Nah, yang jadi pelajaran buat kita, Nabi bersabda, wa ashabi amanatun li ummati. Para sahabatku amanah buat umatku. Fa idza dhahaba ashabi ata ummati ma yu'adun. Kalau para sahabat enggak ada, akan menimpa dan datang kepada umat ini apa yang telah menjadi kepastian yang dijanjikan kepada umat ini. Maksudnya hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini pelajaran buat kita sekalian. Umat ini akan lebih banyak lagi mendapatkan hantaman fitnah ketika para sahabat itu enggak ada. Ketika para sahabat itu enggak ada, ya. Maka keberadaan para sahabat ini termasuk suatu kebaikan untuk ada di umat ini. Untuk ada di umat ini. Walaupun pastinya kita nggak akan bisa hindari mereka sebagai manusia akan wafat dan kita nggak akan terus bersama dengan mereka. Akan tetapi ada sesuatu yang terus bisa kita jaga, keberadaan dan kebersamaan mereka bersama kita, keberadaan dan kebersamaan Rasulullah bersama kita, yaitu apa? Apa yang mereka tinggalkan dari kebaikan, dari petunjuk, dari sikap beragama. Karena yang ada pada mereka dari keutamaan bukan fisik mereka semata, tapi sifat yang ada pada mereka, sehingga akhirnya keberadaan mereka adalah keberadaan yang diberkahi oleh Allah. Bukan sekedar fisik Umar, bukan sekedar fisik Abu Bakar, bukan sekedar fisik Utsman. Kalaupun ada di tengah-tengah kita, kemudian membeli keberkahan begitu saja, enggak. Tapi sifat yang ada pada mereka dari iman, dari ketaatan, pengorbanan, perjuangan, keikhlasan,
keyakinan. Ya, maka hadirin yang dimuliakan Allah, kita nggak akan bisa hindari fisik yang pasti akan berpisah. Tapi ada yang masih bisa kita usahakan. Untuk kebaikan dan keberkahan itu ada pada diri kita bersama Rasulullah dan para sahabat, yaitu apa? Mempertahankan, melanggengkan apa yang menjadi warisan mereka dari kebaikan, dari iman, dari ketakwaan, dari ibadah-ibadah yang mereka contohkan. Itu harus dipertahankan. Kalau itu masih tetap terus bertahan ada pada umat ini, maka insya Allah menjadi sebab besar kebaikan terus akan menyertai umat ini dalam perjalanannya. Ya. Kemudian ini ada penjelasan Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah. Wa minal ma'lum anna hadza tashbih yu'til ummah min wujubi ihtida'il ummah bihim ma huwa nadhiru ihtida'ihim bin nabiyyihim sallallahu alaihi wasallam wa nadhiru ihtida'i halil ard bin nujum aidan fa innahu ja'ala baqa'uhum bainal ummah amanatun lahum wa hirzan minasyarri wa asbabih. Kenapa Nabi SAW memberikan permisalan beliau sebagai bintang bagi sahabat, sahabat bintang bagi umat? Karena bintang posisinya di tengah-tengah manusia adalah sebagai arah petunjuk, yang dengan keberadaan bintang kita, seorang yang ada di dalam perjalanan, tahu arah angin, arah petunjuk timur dan baratnya dengan adanya bintang. Tapi kalau bintang itu nggak ada, maka terjadi apa yang terjadi. Maka penyerupaan Rasulullah dan para sahabat menunjukkan kepada kita sekalian, Rasulullah bintang bagi para sahabat, di mana para sahabat mengikuti Rasulullah SAW sebagai petunjuk, dan sahabat bintang bagi umat ini. Maka umat ini harus mengikuti para sahabat yang posisinya sebagai bintang yang mengarahkan petunjuk arah. Ya, ini pelajaran kenapa Nabi SAW memisalkan keberadaan beliau dan sahabatnya sebagai bintang. Karena bintang itu posisinya sebagai petunjuk arah. Maka sebagaimana para sahabat menjadikan Rasulullah sebagai petunjuk arah, maka umat ini juga harus menjadikan para sahabat sebagai petunjuk arah di dalam beragama. Karena para sahabat tidak mengarah kecuali apa yang menjadi petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka barang siapa yang ingin keselamatan, keamanan, maka hendaklah dia berpegang teguh dengan apa yang para sahabat berpegang teguh dengannya, yaitu dengan Alkitab, dengan sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian hadis selanjutnya masih dalam bab yang sama, berkata Imam Muslim, wa an Jundubin radhiyallahu taala an qal ji'tu yaumal jaraati. Kata Jundub, aku pernah datang pada hari Jaraah, ya. Fa idza rajulun jalisun, dan ketika itu ada seorang yang sedang duduk. Faqultu la yuharaqanna al-yawma hahuna dima'un. Ya, kata Jundub, akan tertumpah darah hari ini di sini. Ya. Kata Jundub, hari ini akan tertumpah darah di sini. Faqala dzaka rajul. Enggak. Kata Jundub, aku datang pada hari Jaraah. Ya. Hari Jaraah ini hari sebelum terjadinya, atau hari Jaraah itu tempat, ya, di dekat Kufah. Hari Jaraah itu terjadi pada tahun ke-34 dari Hijriah. Itu pada zaman Utsman ibn Affan radhiyallahu taala an. Ketika itu terjadi perjanjian antara orang-orang yang menyimpang dari ketaatan kepada Utsman, ya, dan membangkitkan pemberontakan, ya, kepada Utsman.
dan kebanyakan mereka itu adalah penduduk dari kota Kufah. Fasaru ala Sa'id bin As Amirul Kufah li Utsman wa arsalu ila Utsman rusulan nalu minhu wa min umaraihi wa dammu wa qadahu fihi wa dammul umara wa talabu an ya'zila ummalahu. Ini para penduduk Kufah meminta agar Utsman melengsarkan wakil yang jadi pemimpin di kota Kufah ketika itu. Nah, perkara ini berat bagi Utsman bin Affan. Kemudian dia memanggil gubernur-gubernurnya, ya, pemimpin-pemimpin wilayah di sana, diajak musyawarah. Yang datang diantaranya Muawiyah, Amr bin As, Sa'id bin As, dan yang lainnya. Mereka pun bermusyawarah hingga akhirnya mensepakati suatu kesepakatan yang diputuskan oleh Utsman bagi pemimpin-pemimpin tersebut di wilayah mereka masing-masing. Wa yata'allafa ula bil mal. Dan Utsman memerintahkan para pemimpin itu untuk menarik hati orang-orang yang hendak memberontak dengan harta, ya, kasih mereka harta, dan mengarahkan mereka untuk jihad sehingga mereka tidak sibuk ngurusin pemimpin mereka yang mereka ingin lengserkan, tapi mereka sibuk dengan ketaatan, yaitu jihad, ya. Maka kembalilah Sa'id bin As ke Kufah, ya. Kemudian orang-orang tersebut nampak ingin melakukan pemberontakan dan mereka sudah memakai persenjataan mereka dan mereka mengatakan, wallah la yadkhulu hadzal wali al-Kufah. Demi Allah, ini Sa'id bin As dia nggak akan boleh masuk ke dalam kota Kufah. Mereka ingin pemimpin yang lain selain Sa'id bin As. Ya, mereka nggak mau dipimpin lagi oleh Sa'id bin As. Mereka udah mau berontak. Sampai ketika Sa'id bin As menemui Utsman dan bermusyawarah dan dikasih petunjuk ini yang harus dilakukan. Kasih mereka harta biar mereka tenang. Sibukkan mereka dengan jihad, ya, seperti itu. Sa'id bin As ingin kembali ke Kufah, tapi orang-orang sudah menunggu dan menyiapkan senjata, enggak menginginkan Sa'id bin As masuk lagi ke kota itu dan minta ganti, ya. Kemudian akhirnya bertemulah mereka di satu tempat. Nah, tempat ini yang namanya Jaro'ah. Tempat ini namanya Jaro'ah. Maka hari itu, hari pertemuan dengan para pemberontak itu dinamakan dengan hari Jaro'ah. Nah, di hari Jaro'ah itu terjadi percakapan Jundub di sini, ya, radhiyallahu taala an. Nah, ketika Jundub itu melihat bahwasanya orang-orang yang ingin memberontak sudah pakai pakaian dan senjata mereka sudah siap, makin berontak ketika Sa'id bin As datang, ya. Kemudian orang ini berkata, sekarang nih akan terjadi pertumpahan darah, ya. Akan terjadi pertumpahan darah pada hari ini, ya. Dan Hudzaifah bin Yaman ketika itu, ya, adalah orang yang paling tahu dari Nabi yang mulia alaihi salam. Atau di sini Jundub, ya. Ini Jundub karena menceritakan tentang Jundub. Atau Jundub mengetahui dari Hudzaifah. Dan dia mengatakan enggak akan terjadi pertumpahan darah. Maka berkata salah seorang dari mereka, bala wallah saya kok, demi Allah akan terjadi. Oh enggak, maaf. Jadi ini hadis juga hadis Hudzaifah bin Yaman, ya. Jadi ada perbincangan antara Jundub dengan Hudzaifah. Jundub memperkirakan akan terjadi pertumpahan darah. Hudzaifah mengatakan enggak akan terjadi. Kemudian Hudzaifah menjelaskan khabar yang datang yang dia dapatkan dari Rasulullah SAW, ya, yang dia dapatkan dari Rasulullah SAW. Kemudian di saat seperti itu Sa'id bin As itu menahan diri dari memerangi para pemberontak tersebut dan dia pulang ke Madinah, tidak terus masuk ke kota Kufah. Dia pulang ke Madinah, akhirnya fitnah pun mereda dan Utsman akhirnya mengganti Sa'id bin As dengan pemimpin yang lain, ya. Kalau enggak maka itu akan terjadi pertumpahan darah. Tapi Sa'id bin As nampak mengalah, ya, dengan rakyatnya. Dia balik ke kota Madinah dan Utsman mengirimkan penggantinya. Utsman mengirimkan penggantinya. Ya, jadi seperti ini. Dari Jundub radhiyallahu taala an, dari Jundub semoga Allah meridhoinya. Jitu yaumal jar'ah fa idza rajulun jalis. Aku datang pada hari Jaro'ah, di situ ada orang yang sedang duduk. Nah, yang duduk ini adalah Hudzaifah bin Yaman. Aku berkata, Jundub, hari ini akan terjadi pertempuran. Karena orang-orang penduduk kota Kufah
sudah bersiap dengan senjatanya, menunggu Sa'id bin As setelah bermusyawarah dengan Utsman. Kalau dia balik lagi, kita perangi. Kita nggak mau kecuali ganti pemimpinnya, ya. Maka orang ini berkata, dan orang ini Hudzaifah, kala wallah, enggak bakalan terjadi pertempuran. Jundub mengatakan lagi, enggak, pasti ini pertempur. Orang ini mengatakan enggak bakalan. Jundub kembali mengatakan enggak, pasti akan terjadi. Orang ini balik, enggak akan terjadi. Kala wallah, enggak akan terjadi demi Allah. Kemudian orang ini yang sedang duduk, ternyata Hudzaifah bin Yaman mengatakan, innahu la hadisu Rasulillah SAW haddatsanihi. Sesungguhnya ini ada hadis dari Nabi yang Nabi memberitahukannya kepadaku. Qultu bi'sal jalisuli anta mundul yaum tasma'uni ukhalifuka wa qad sami'tahu min Rasulillah SAW fala tanhani. Kemudian Jundub mengatakan kepada Hudzaifah, seburuk-buruk teman duduk kamu ini. Dari tadi aku ngotot bakal terjadi perang, dan kamu tahu aku salah, tapi nggak ngingetin. Oh lihat, gimana para sahabat terdidik menjadi orang yang haus akan nasihat, sampai memarahi orang yang udah tahu dia salah. Kenapa nggak dinasehatin? Kenapa diem aja? Ya, jadi kata Jundub, bisal jalisu li anta. Seburuk-buruk yang teman duduk saya itu kamu. Dari tadi kamu tahu saya menetapkan sesuatu yang menyelisihi Rasulullah, tapi kamu nggak larang. Di akhir-akhir baru bilangin ini dari hadis Nabi SAW. Kenapa nggak dari tadi? Nunggu saya ngotot ini bakal perang, karena dia menghukumi sesuatu dengan apa yang dia lihat dari orang-orang yang sudah siap berperang. Ya, maka tsumma qultu, kemudian kata Jundub, mahadal godop. Jundub pun menyadari dirinya dan mengatakan, kemarahan apa ini? Fa aqbaltu alaihi wa as'aluh fa idza rajul Hudzaifah bin Yaman. Kenapa saya jadi marah? Maka aku pun menghadap kepada orang ini dan bertanya dan nanya kepada dia. Ternyata orang ini adalah Hudzaifah ibn Yaman. Hudzaifah bin Yaman. Jadi hadis ini, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, memberikan penekanan bagi kita sekalian bagaimana Hudzaifah itu sangat mengetahui apa yang dikhabarkan oleh Nabi SAW dari huru-hara besar yang akan menimpa umat ini. Sehingga kalau itu nggak ada, ya udah nggak bakalan terjadi. Walaupun sudah siap bagaimanapun. Jadi Nabi SAW sudah memberitahukan dan mengingatkan, terutama hal-hal yang akan dialami oleh para sahabatnya. Ya. Inilah Hudzaifah bin Yaman. Dan hadis ini, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, memberikan pelajaran juga buat kita sekalian bagaimana para sahabat adalah orang-orang yang sangat haus akan kebaikan, ya. Sangat haus akan kebaikan, ya. Lihat bagaimana Jundub sampai mengatakan demikian, kamu tahu aku menyelisih Rasulullah tapi kamu gak larang. Jadi mereka tuh sangat nggak ingin menyelisihi Nabi yang mulia alaihi wasallam dan sangat ingin menepati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini kata Syekh Sulaiman Ruhaili, wa fi hadzal athar ayyuhal ikhwah bayan anna salaf kanu waqafin indan nusus. Berdasarkan athar ini dapat kita ketahui orang-orang terdahulu, salaf kita terdahulu, para sahabat, orang yang sangat ingin bertepatan dengan dalil. Mereka tidak ingin mendahulukan perasaan, emosi, hawa apalagi. Padahal di depan mereka nampak ini orang udah siap-siap perang ini. Bahkan mereka akan mengelabui, membohongi dan mendustakan apa yang mereka lihat kalau itu ada kabar dari Nabi SAW yang menyelisihinya. Ya, lihat Hudzaifah bin Yaman begitu tenangnya. Orang udah siap, enggak bakal perang. Padahal di depan matanya, mungkin kalau kita boleh persentasi 90% lebih perang ini, orang udah emosi semua. Tapi karena Nabi sudah mengabarkan enggak akan ada perang kayak gini, maka Hudzaifah dengan teguhnya mengatakan atau meyakini enggak bakalan terjadi perang.
Inilah hadirin yang dimuliakan Allah, di antara contoh teladan bagaimana mensikapi apa yang datang dari Allah dan Rasulnya. Jangan terbawa oleh suasana, bahkan terbawa oleh kesimpulan akal kita atau sebab-sebab tanda-tanda yang ada. Kalau itu menyelisihi apa yang datang dari Allah dan Rasulnya, salahkan itu semua dan dahulukan apa yang datang dari Allah dan Rasulnya. Ya, inilah yang menjadi cara beragama para sahabat radhiyallahu taala anhum. Ya. Kemudian hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah SWT. Dan Syekh Sulaiman Ruhaili ini menjelaskan bagaimana sepatutnya seorang muslim benar-benar dalam beragama menepati apa yang datang keterangan dari Alkitab dan Sunnah, bukan sebaliknya. Membela tokoh, membela kelompok, membela organisasi, membela golongan, walaupun telah nampak jelas menyelisihi Rasulullah SAW. Membela ustadz, membela syekh yang dia cintai, yang dia muliakan, pendapat-pendapat padahal jelas menyelisih Rasulullah SAW. Ini nggak boleh. Yang seperti ini tidak boleh, ya. Kemudian beliau menjelaskan, amma idza kana kullu wahidin yaqul ana ala hadzal madhhab la atruku abadan sayatarattab ala dzalika umurin. Yani ada perkara negatif yang dapat menimpa umat ini kalau masih beragama, mempertahankan keberagamaan menurut apa yang didapatkan dari imam-imam mereka semata dan tidak mau melihat kepada dalil dan mengikutinya, bahkan lebih mengikuti pendapat-pendapat ulama sekalipun dan meninggalkan dalil dengan mengatakan, saya dari madhab Hanafi, udah saya Hanafi saja. Saya dari madhab Syafi'i, udah selain Syafi'i enggak saya lakukan. Saya dari madhab Hambali, dari Imam Ahmad yang saya ambil, selain Imam Ahmad saya enggak mau. Kalau umat ini masih terus mempertahankan keadaan seperti itu dalam beragama, maka dampak negatif dapat terjadi pada umat ini. Yang pertama, banyak dalil yang akan ditinggalkan. Karena nggak semua pendapat dari para ulama itu akhirnya berketepatan dengan dalil. Karena mereka manusia, ada saja yang luput dan kurang, atau kesimpulan mereka salah dan meleset. Bukan berarti merendahkan mereka, tapi mereka manusia, nggak boleh kita lebihkan keadaan mereka melebihi sebagaimana adanya. Dan mereka nggak maksum, ya maksum Rasulullah. Kalau kita beragama hanya mau mengikuti satu madhab saja, akhirnya banyak dalil yang akan kita tinggalkan. Ya. Kemudian dampak negatif yang kedua, umat ini akan berpecah belah. Karena menjadikan madhab atau pendapat sebagai agama. Akhirnya yang di sini madhabnya ini, maka yang selain itu dia nggak terima. Sehingga madhab itu jadi suatu keberagamaan. Padahal madhab yang ada itu sifatnya adalah untuk memudahkan memahami nas dalil. Tapi dia bukan dalil. Sampai pada keadaan apa yang datang dari pendapat madhab itu berbenturan dengan dalil yang harus kita ikuti. Ya. Kemudian yang ketiga, yaqaidan an-nail min baqiyatil a'immah imma bil hal au imma bil maqal, ya. Dengan kita ta'assub fanatik berlebihan kepada satu pendapat, akhirnya kita malah merusak nama baik ulama-ulama di madhab-madhab tersebut. Ya. Kenapa demikian? Ya. Kenapa demikian? Karena para ulama itu ternyata dengan kita mengatakan saya hanya madhab Hanafi, maka dengan sendirinya berarti yang lain salah. Hanya Hanafi saja yang benar. Berarti kita menyalahkan yang lain juga. Karena nggak mau menerima dari yang lain kecuali dari sini saja. Dengan sikap fanatik buta, kita nggak menghormati ulama, termasuk ulama yang kita ikuti bahkan.
Karena ternyata mereka telah berlepas diri untuk diikuti padahal salah. Tapi kita di saat yang sama mau ikutin saja, mau salah mau benar. Berarti kita kan nggak sejalan sama ulama itu, nggak sejalan dengan Imam Abu Hanifah, nggak sejalan dengan Imam Syafi'i, nggak sejalan dengan Imam Ahmad, nggak sejalan dengan Imam Malik. Yang mereka telah berlepas diri untuk diikuti padahal diri mereka sendiri salah. Ya. Jadi dengan sikap fanatik buta kepada pendapat-pendapat tertentu, di antara dampak buruk, dampak negatifnya kita tidak menghormati para ulama. Baik ulama yang berseberangan atau ulama yang kita ikuti secara buta. Ya. Ini hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini apa namanya? Selesai bab ke-9 ya. Insyaallah di kesempatan yang akan datang kita akan lanjut bab ke-10 dan bab berikutnya bab ke-11. Atau pelajaran ke-10 dan ke-11. Bab ke-9 ke-10 ini penjelasan tentang penaklukan Konstantinia. Penaklukan Konstantin. Konstantin itu apa? Istanbul. Jadi nanti di akhir zaman Turki, Istanbul, kota Istanbul itu akan kembali dikuasai oleh Romawi dan akan terjadi peperangan besar dengan jumlah yang sangat besar sampai 1 juta pasukan perang dari orang-orang Romawi yang menguasai Konstantin. Dan Konstantin ini akan kembali ditaklukkan kaum muslimin. Setelah penaklukan Konstantinia barulah muncul Dajjal. Jadi bab-bab selanjutnya barulah kita akan menjelaskan tentang rentetan perjalanan tanda-tanda hari kiamat besar. Ya. Setelah sebelumnya termasuk tanda-tanda kiamat, apa-apa yang terjadi dari fitnah dan ujian yang menimpa umat ini, yang juga menjadi salah satu tanda dari tanda-tanda hari kiamat. Nah, selanjutnya ini tanda-tanda yang besar, yang nampak jelas, yang juga menjadi ujian, menjadi fitnah. Ya, nah di antaranya kejadian-kejadian penaklukan Istanbul, keluarnya Dajjal, turunnya Nabiullah Isa alaihissalatu wassalam. Nanti dari hadis-hadis yang dibawakan oleh Al-Imam Muslim rahimahullahu taala, ya. Mohon penjelasannya bagaimana maksud hadis kesialan ada pada 3 hal: kuda, rumah, dan wanita. Maksudnya para ulama mengatakan kalau benar ada sesuatu yang menjadikan orang jadi susah, ya, banyak dapat susah, kalau 3 hal ini nggak beres. Kendaraan, kalau kendaraan nggak beres akhirnya dia nggak bisa kemana-mana. Rumah, ya, kalau rumahnya tetangganya jelek, rumahnya bocor, nggak bisa jadi tempat berteduh, kan akhirnya dia sendiri jadi banyak dapat kejelekan. Dan juga wanita, kalau wanita yang mendampinginya, wanita yang durhaka, maka ini keburukan sepanjang hayatnya bersama dengan wanita seperti itu. Ya, 3 hal inilah kalau dia buruk dan jelek, maka seorang itu menjalani hidup penuh dengan penderitaan. Itu diantara maknanya. Atau maknanya juga kata para ulama, kalau ada sial yang benar, kalau ada sial yang sebenarnya datengin sial, ya 3 hal ini. Karena kalau 3 hal ini jelek, udah seorang menderita deh. Kalau memang ada kesialan. Tapi nggak ada kesialan tertentu, ya. Dan hal-hal ini harus kita jaga. Seperti itu. Itu diantara makna yang disebut oleh para ulama. Dan bukan berarti untuk menetapkan bahwasanya hal-hal ini mendatangkan kesialan. Tapi hal-hal ini kalau memang tidak berada pada kebaikan, maka penderitaan lebih dekat daripada keberuntungannya. Seorang punya rumah nggak bisa tempat berlindung, lingkungannya jelek, dia keluar, anak istrinya dia khawatirkan. Nanti tetangganya, nanti lingkungannya gimana?
kendaraannya lagi enak-enak perjalanan, mati, rusak. Akhirnya dia terlambat, akhirnya susah untuk memperbaiki. Istrinya pendamping hidup, sebagai istri yang tidak baik, maka gimana menyamankan dia? Orang yang harusnya memberi ketenangan setelah penat mencari nafkah, justru malah nambah pusing. Ya, 3 hal ini kalau tidak berada pada kebaikan, maka menjadi sebab seorang itu hidup dalam banyak penderitaan. Tapi bukan berarti 3 ini begitu saja sebagai suatu yang benar-benar mendatangkan sial, enggak. Tapi wanita yang solehah, rumah yang nyaman, kendaraan yang nyaman, rumah yang nyaman, itu kan kebahagiaan seseorang. Ya, mendatangkan kebahagiaan bagi seseorang. Itu maksudnya wallahu taala alam bisawab. Sampai batas mana seorang suami bersabar pada istri yang nusyuz, durhaka dan berani mencaci pada suaminya, dan seorang istri bersabar pada kezaliman suaminya. Yang dimaksud dengan sabar, jangan disalahartikan kalau sabar itu tidak bertindak. Tindakan yang diarahkan oleh syariat itu bagian dari sabar. Yang namanya sabar, seorang mengendalikan diri tetap berada pada batasan syariat. Kalau syariat nyuruh begini, selama enggak keluar di batas syariat, itu lakukan dan itu tidak menafikan kesabaran. Yang keliru dan salah kita memahami sabar adalah diem, ngalah, nggak ngapa-ngapain, itu sabar. Itu pemahaman yang salah tentang sabar. Nabi orang yang paling sabar, tapi istrinya salah diingetin, dinasehatin, nggak diem aja. Ya, tapi semua di atas bimbingan dan nilai syariat untuk mencapai kebaikan, kemaslahatan, perbaikan. Sama, mau yang dihadapi istri atau suami. Istri yang nusyuz, maka telah datang keterangan syariat. Jangan kita zolimi dia karena marah, karena nusyuznya dia, berarti nggak sabar. Tapi bukan berarti kita diemin. Bagaimana petunjuk syariat untuk nusyuz istri yang seperti itu? Nasihati. Kalau nggak mempan, boykot, dicuekin di atas tempat tidur. Nggak mempan, pukul dengan pukulan yang tidak melukai. Nggak mempan juga masih terjadi huru-hara keributan. Coba panggil orang yang menjadi perwakilan masing-masing, ditengahi orang yang memang pengen baik dan dua-duanya harus niat baik, suami istri. Panggil nih perwakilan istri, perwakilan suami yang dituakan, yang memiliki kebijakan untuk membicarakan permasalahan agar cari solusi. Itu. Dan kalau memang nggak ada solusi dan nggak ada perbaikan, maka jalan terakhir perpisahan. Untuk apa terus dipertahankan kalau masing-masing keberadaan dan kebersamaannya hanya saling menzolimi dan tidak menjaga batasan-batasan Allah. Begitu yang diajarkan oleh agama kita. Jadi sangat keliru dan salah kalau sabar itu diam. Tapi sabar adalah perbaikan. Dan jangan menganggap perbaikan itu harus cepat dapat hasil. Ya. Dari apa yang tadi dijelaskan, itu enggak selalu harus dilakukan dengan instan dan ringkas. Ya, bisa juga kita nasihati, belum dapat, ya nasihati lagi. Nasihati lagi sampai pada satu titik, udah nasihat kayaknya enggak didengar, baru dicuekin di atas tempat tidur. Sehari masih kuat, dicuekin, nggak berubah juga, baru pindah ke memukul dengan pukulan yang tidak melukai. Begitu. Jangan baru nasihat sekali nggak mau, langsung dipisah tempat tidur. Semalaman baru dipisah tempat tidur nggak sadar juga, langsung dipukul. Tidak dengan instan, tapi sabar dengan penuh perhitungan, ya. Dan mengharap ke depan bisa paham, bisa lebih baik seperti itu. Sampai pada suatu keadaan harus melangkah ke jenjang berikutnya dari solusi
sampai akhirnya kalau nggak ada juga, maka perceraian itu juga solusi. Ketika kebersamaan hanya akan menciptakan permasalahan dan zalim di antara kedua pihak, ya sudah. Dan keadaan itu bisa saja terjadi. Ya, jadi jangan salah mengerti kalau sabar itu diam nggak bertindak, mengalah selalu salah. Justru seorang yang mengalah, diam dan ngebiarin, padahal harusnya dia bertindak, itu menunjukkan dia nggak sabar. Tadi disebutkan ujian berupa istri. Istri seperti apa yang bisa disabarkan dan dipertahankan? Apakah seorang yang saleh wajib sabar dan mempertahankan istri yang nusus? Dan nusus seperti apa yang standar suami mentalak istrinya? Pertama, dalam masalah rumah tangga itu relatif. Apa yang dialami oleh satu rumah tangga belum tentu rumah tangga ini. Jadi kita nggak bisa menggeneralisir karena keadaan berbeda. Kita dapat laporan dari suami, belum tentu itu yang menjadi keadaan istri. Kita laporan dari istri, belum tentu itu yang menjadi keadaan suami. Karena ternyata istri seperti itu terkait juga dengan suami. Suami seperti itu terkait juga dengan istri. Kalau kita hanya mendengar dari satu, terus menyalahkan yang lainnya begitu saja, nggak adil. Permasalahan rumah tangga itu rumit. Tidak sesederhana laporan dan omongan yang sampai ke kuping kita. Kalau mau jujur, duduk permasalahannya, didudukin dua-duanya. Keluarin unek-uneknya. Karena banyak kejadian akhirnya si istri dipermasalahkan oleh suaminya. Kemudian dia ungkapkan, saya begini Ustadz, karena dianya begitu. Walaupun bukan untuk membenarkan kesalahan dia, tapi sebab ini juga harus kita perhatikan. Ternyata suami, dia mau haknya saja, tapi dia tidak menunaikan kewajibannya dengan baik. Kadang juga sebaliknya, si istri yang mengadu tentang suaminya. Tapi ternyata suami seperti itu karena si istri yang tidak menunaikan kewajibannya, hanya mau menuntut haknya. Ya, dan permasalahannya juga relatif. Terkadang karena orangnya itu emosional, permasalahan kecil pun jadi besar. Maka masalah-masalah tentang rumah tangga ini nggak bisa dijawab begitu saja di majelis, ya lebih spesifik, kecuali kedua-duanya ada, dua-duanya bicara, dengerin semuanya sehingga tidak terjadi ketidakseimbangan dalam memutuskan. Wallahu alam. Mohon jelaskan apa yang terjadi pada Muawiyah dan Ali, apa yang dimaksud tahkim antara keduanya. Saya kira kita udah jelaskan ya di beberapa pertemuan yang lalu bagaimana sikap ahlu sunnah terkait perselisihan yang terjadi pada para sahabat. Seringkasnya ahlu sunnah kita, apalagi kita, diam dan tidak menyebutkan tentang mereka kecuali yang baik-baik. Karena apa artinya kita menyalahkan salah satunya? Apakah itu merubah keadaan? Kan enggak juga. Sedangkan para sahabat orang-orang yang umumnya sudah dipuji oleh Allah. Ya, maka ahlu sunnah di antara akidah dan keberagaman mereka, selamatnya lisan mereka dari mengatakan kejelekan tentang para sahabat, siapapun itu sahabatnya. Ya. Kenapa Utsman dibunuh dan tidak melawan padahal punya pasukan? Apa sebab Utsman dibenci Khawarij di zamannya? Khawarij bergejolak di zaman Utsman karena fitnah, karena kebodohan, kejahilan terhadap agama, dan banyak kepentingan ketika itu. Terutama orang-orang di luar Islam yang memang ingin membalas dendam karena terjadi penaklukan pada diri mereka, sehingga mereka masuk ke dalam Islam, membuat kasakusuk, menyelinap, menjadi musuh dalam selimut berbaju Islam tapi ingin memporak-porandakan. Banyak sebab-sebab itu. Ditambah lagi fitnah-fitnah yang dilemparkan kepada Utsman sebagai seorang yang buruk dalam kepemimpinan begini dan begitunya, dan itu nggak benar. Utsman nggak mau melawan, kenapa? Karena dia nggak mau ada satu darah kaum muslimin tumpah dengan sebabnya, nggak mau dia. Itulah pemimpin, itulah ulama. Ya, biarin dia yang mati, dia yang berkorban, yang dikorbankan. Yang penting darah kaum muslimin yang lainnya aman, terjaga. Itu Utsman, sifat kesatria beliau yang menunjukkan keikhlasan, ketulusan dia
menjaga dan menginginkan kebaikan buat kaum muslimin. Ya. Bagaimana kita menanggapi orang yang mengatakan amar ma'ruf itu mudah, nahi munkar itu sulit, dan mengajak untuk melakukan nahi munkar, ya, dan mengajak untuk melakukan nahi munkar, ya. Amar ma'ruf memang dari sisi umumnya manusia menerima kebaikan nampak mudah, ya. Tapi nahi munkar nampak ada sedikit kesulitan karena melarang kemungkaran dari manusia adalah melarang sesuatu yang disenangi hawa nafsu mereka. Maka pasti akan ada kebencian dari mereka yang timbul karena sebab kita melarang mereka dari apa yang mereka senangi dari hawa nafsu. Dari sisi ini memang nahi munkar nampak sedikit lebih sulit. Tapi jangan jadikan itu sebagai syubhat untuk kita mengingkari kemungkaran tanpa aturan. Mengingkari kemungkaran dengan berbuat mungkar, mengingkari kemungkaran dengan mengumpulkan orang-orang untuk memberontak, untuk mencaci maki penguasa, untuk menjatuhkan harga diri dan kehormatan pemerintah. Ini mereka jadikan alasan. Karena kemungkaran itu sulit dan banyak resikonya. Lah memang seperti itu, tapi bukan berarti sebagai alasan sehingga mereka ketika dapatkan feedback buruk dari pemerintah, ya memang ini resikonya. Salah. Untuk mengingkari kemungkaran yang datang dari pemimpin, sudah ada aturannya. Bukan dengan membuat gejolak di tengah masyarakat, apalagi sampai terjadi pertumpahan darah, mengadu antara rakyat dengan pemimpinnya, jangan. Dan kita sudah pernah jelaskan, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Allah Musa menasihati Fir'aun sebagai pemimpin ketika itu dengan lemah lembut. Apa hikmah? Kenapa disuruh lemah lembut? Bukankah Fir'aun orang yang sangat zalim? Hadirin yang dimuliakan Allah, di antara hikmahnya karena seorang yang duduk di tampuk kepemimpinan, punya kekuatan kekuasaan, gengsinya lebih besar. Kalau dipersalahkan, kalau diingkari, dia akan melawan dengan kekuatan yang dia miliki. Kalau dinasihati secara keras, ini akan membangkitkan emosi dia karena merasa punya kekuatan, dia akan lawan balik. Akhirnya bukan kebaikan yang tercipta, tapi keburukan lebih menumpuk lagi. Ya, jangankan pemimpin yang punya kekuatan, kita saja dalam rumah tangga, istri kita ngingetin kita, kadang-kadang kita nggak terima. Lo siapa? Lo kan gue kasih makan. Itu kita yang kekuasaannya gitu doang. Apalagi ini yang punya pasukan ribuan, yang punya tentara-tentara. Terus kita lecehkan begitu saja. Gimana orang nggak marah dan jadi feedback yang buruk? Ya, jadi ini syubhat. Kalau maksudnya berhenti hanya sampai kemungkaran agak lebih sulit karena bertolak belakang dengan hawa nafsu, iya. Tapi ini justru dijadikan pintu, dan itu yang diinginkan oleh orang-orang yang keliru dalam masalah ini. Jadikan pintu untuk memberontak, mencaci maki, berbuat jelek pada penguasa. Iya, kita tidak menyetujui kezaliman. Tapi cara untuk mengingkari kezaliman pun tidak boleh dengan berbuat zalim, dengan menyelisih syariat. Wallahu ta'ala jalla wa ala wa alam. Mungkin ini yang bisa kita pelajari. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Semoga yang sedikit ini bermanfaat, ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.